Pernah nggak sih Anda merasa kayak tenggelam gitu ya di lautan informasi, tapi malah kehilangan inti persoalannya? Atau mungkin malah kejebak di detail kecil, terus lupa gambaran besarnya? Kayak, kasus pilot Eastern Airlines Flight 401 itu loh, yang fokus banget sama lampu indikator rusak, pesawatnya malah turun terus. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal coba gali cara untuk benar-benar melihat apa sih yang penting. Kita bedah ide dari bab 6 sumber kita nih. Fokusnya itu gimana caranya menyaring noise ya, kebisingan informasi, biar bisa nangkep intisarinya. Mirip kayak jurnalis gitu, nyari lead atau pokok berita utama. Tujuannya, ya biar Anda bisa lebih jeli, lebih paham, tanpa merasa kewalahan gitu. Betul banget. Dan wawasan ini kan digali dari esensialisme ya. Intinya itu sebuah filosofi untuk memilih melakukan lebih sedikit tapi lebih baik. Jadi fokus ke hal yang benar-benar penting dan berani bilang enggak ke sisanya. Nah, bab 6 ini spesifik ngebahas langkah pertamanya, belajar untuk melihat, mengidentifikasi apa yang vital itu. Oke, mari kita mulai deh dengan cerita yang tadi, yang tragis itu. Eastern Airlines Flight 401. Krunya kan terpaku banget ya sama lampu indikator yang rusak. Detail kecil banget itu. Sampai nggak sadar pesawatnya kehilangan ketinggian drastis. Kalau dari sudut pandang esensialisme nih, pelajaran utama apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Pelajarannya nusuk banget sih. Bahaya kehilangan the big picture ya, gambaran besarnya saat kita kejebak di detail sepele. Fokus ke lampu rusak itu kan noise-nya, sementara data ketinggian yang turun terus itu sinyal vital yang ya terabaikan. Ini cerminan gimana di kerjaan atau hidup kita sehari-hari. Kita bisa kesedot sama hal trivial dan malah melewatkan apa yang sebenarnya nentuin hasil akhir. Kemampuan melihat ini tuh filter aktif, bukan pasif nerima aja. Nah, ada cerita menarik lain nih dari Nora Ephron soal kelas jurnalisme pertamanya. Gurunya, Charlie Sims, ngasih fakta-fakta gitu. Kepala sekolah sama fakultas mau ke Sacramento buat lokakarya. Pembicaranya ada Mark Redmead, ada gubernur California juga. Terus, ya para siswanya nulis rangkuman fakta standar aja. Tapi si Sims ini bilang mereka semua salah. Lead atau inti beritanya, itu sekolah libur hari Kamis. Titik. Efron langsung sadar, oh jurnalisme itu bukan cuma ngulang fakta ya, tapi paham artinya apa dan kenapa itu penting. Nah, keterampilan jurnalis ini relevan banget ya sama ide melihat di esensialisme? Sangat relevan, ya. Kemampuan nemuin lead itu persis kayak kemampuan seorang esensialis buat bedain mana info vital, si sinyal tadi, sama mana yang cuma pengisi, noise. Bukan cuma tahu apa yang terjadi, tapi secara aktif kita gali kenapa sih ini penting, buat siapa, buat tujuan kita apa. Ini inti dari melihat yang dibahas di bab 6 itu. Mengidentifikasi esensi di tengah kerumitan. Oke. Jadi, gimana caranya kita melatih kemampuan melihat yang krusial ini? Sumber kita nyaranin beberapa cara praktis ya. Mungkin bisa dijelasin yang pertama? Tentu. Yang pertama itu menulis jurnal. Tapi bukan sekedar catatan harian biasa ya. Ini lebih ke alat refleksi. Dengan ninjau tulisan secara berkala, Anda bisa mulai lihat pola, tren, atau mungkin headline dalam hidup atau pekerjaan Anda yang ya mungkin kelewat aja gitu dalam kesibukan sehari-hari. Kuncinya sih konsisten ya, walaupun nulisnya cuma sedikit-sedikit setiap kali. Menarik ya? Jadi kayak ngelihat pola dari data pribadi kita sendiri itu. Oke, teknik kedua, turun langsung ke lapangan. Contohnya kan kisah Jane Chen itu ya, soal inkubator bayi murah. Dengan datang langsung ke Nepal, timnya baru ngeh. Masalah utamanya bukan biaya ternyata, tapi nggak ada listrik di desa. Observasi langsung ini benar-benar ngubah pemahaman mereka soal masalah dan solusinya. Ini baru namanya melihat konteks nyata ya. Persis, itu dia. Dan yang ketiga, mencari detail tak biasa. Jurnalis Mariam Sema itu nyaranin kita buat peka sama detail yang abnormal, yang janggal, yang kayaknya nggak cocok sama narasi umum. Seringkali, justru anomali ini yang jadi petunjuk ke inti cerita atau masalah sebenarnya. Sesuatu yang mungkin tersembunyi gitu. Dan yang keempat nih, yang juga kayaknya kuat banget. Memperjelas pertanyaan inti. Kayak timnya LA Cohen di Salesforce gitu. Diskusi mereka muter-muter aja, mandek. Mereka baru bisa maju setelah berhenti sejenak dan fokus jawab, pertanyaan apa sih yang sebenarnya pengen kita jawab? Kejelasan fokus di pertanyaan inti ini penting banget ya, bisa nuntun ke solusi. Iya, betul. Keempat teknik ini
pada dasarnya semacam latihan ya buat ngasah otot persepsi kita. Ini ngebantu Anda sebagai pembelajar untuk nggak cuma nelan informasi mentah-mentah, tapi secara aktif milah dan paham mana detail yang nggak penting, mana intisari yang bener-bener ngaruh, mana noise, mana sinyal. Jadi intinya adalah ngembangin kemampuan untuk melihat secara aktif dan kritis ya, melampaui permukaan buat nangkep esensi. Kayak jurnalis tadi nemuin lead, atau ya pilot yang harusnya selalu waspada sama altimeter bukan cuma lampu indikator kedap-kedip. Tepat sekali. Ini soal mengubah pertanyaan dasar kita. Bukan lagi apa aja sih yang terjadi, tapi lebih ke apa yang sungguh-sungguh penting dari semua ini. Nah, itulah esensi dari bab 6 ini. Belajar untuk melihat apa yang sungguh penting. Oke, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Dari semua informasi yang Anda serap hari ini, coba deh pikirin, mana headline yang benar-benar krusial buat Anda, dan mana yang ternyata cuma noise pengganggu. Mungkin ada satu hal dalam pekerjaan atau hidup Anda saat ini yang perlu Anda lihat dengan lebih jeli lagi, melampaui detail-detail di permukaan. Coba direnungkan ya.